Selamat pagi semuanya. Bicara soal sejarah otomotif di Indonesia, nama Honda GL Pro pasti tidak bisa dilepaskan. Dikenal dengan mesinnya yang tangguh dan desainnya yang ikonik, motor ini pernah menjadi raja jalanan di era 80-an hingga 90-an. Bersama saya, Muhammad Ralakdan, dalam 3 menit ke depan kita akan mengulik kembali memori dan ekstensi motor legendaris ini langsung dari perspektif pelaku sejarahnya, yaitu Pak Supardi, yang juga merupakan orang tua saya sendiri. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Dulu pertama kali motor GL Pro keluar itu, sepopuler apa sih motor GL Pro di kalangan anak muda? Pada waktu itu GL Pro itu kenapa mulai populer di kalangan anak muda? Awalnya sebetulnya itu RE King dulu. Nah, kalau di kalangan anak muda, cuma terus kemudian di Honda itu ada produk GL Max dulu, tapi setelah adanya GL Pro itu kemudian anak-anak muda itu merasa kayaknya lebih pas dengan GL Pro, karena GL Pro waktu itu baru, produk baru. Kemudian setelah dipakai ternyata performnya itu lebih bagus, lebih tangguh dibanding GL Max gitu. Yang kedua, apa sih yang bikin orang zaman dulu tuh bangga ketika naik motor GL Pro ini? Katanya ini motor dikenal tangguh ya? Iya, GL Pro itu kenapa waktu zamannya itu dibilang tangguh? Itu karena kalau dipakai dalam jarak jauh itu untuk jalannya itu lebih enak, karena cc-nya kan cukup lumayan gede. Jadi kalau dibuat jarak jauh itu lebih enak dipakainya. Cuman ada kelemahan-kelemahan dari GL Pro ini adalah di tangkinya itu yang suka rembes. Jadi hanya itu aja. Tapi kalau yang lain-lain untuk jalan, untuk ketangguhan di jalanan itu saya rasa lebih bagus daripada GL Max. Kayak pertanyaan terakhir, menurut Bapak kenapa motor GL Pro ini mulai dicari lagi sama anak-anak muda di zaman sekarang? Iya, itu untuk motor GL Pro itu kenapa sekarang masih disukai oleh anak-anak muda dan banyak dicari, karena memang yang pertama memang mesin itu masih tangguh. Terus kemudian anak-anak muda kemungkinan untuk bisa dibikin modifikasi baru, sehingga anak-anak muda itu kelihatan keren gitu. Jadi kayak mengingat zaman dulu kembali gitu. Jadi untuk GL Pro ini, jadi sekarang itu bahkan saya ada pengalaman itu, kalau motor ini saya taruh di bengkel itu banyak yang mau beli gitu. Jadi makanya anak-anak muda itu kenapa senang sekali ngelihat GL Pro, yang notabene-nya motor ini memang sudah lama sekali, kan dibuatnya juga tahun 94 kalau tidak salah. Begitu saya rasa. Wah, luar biasa banget cerita dari Pak Supardi. Ternyata di balik mesin tua Honda GL Pro ini menyimpan banyak sekali cerita masa muda dan kenangan manis ya Pak. Terima kasih Pak Supardi sudah bersedia untuk diwawancarai hari ini. Dari wawancara singkat tadi, kita bisa belajar bahwa kendaraan bukan cuma soal alat transportasi, melainkan sebuah saksi bisu perjalanan hidup seseorang. Saya Muhammad Ralakdan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.